Terima kasih Anda masih menyaksikan IDX Second Session Closing. Bagi Anda yang sudah penasaran ya, strategi market saat ini tuh sebaiknya seperti apa? Kita akan berbincang kali ini bersama dengan Bapak William Hartanto, analis PT Panin Sekuritas. Pak William, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak William. Mencermati indeks harga saham gabungan dulu nih, karena kan beranomali dengan Asia. Peluangnya seperti apa? Mengingat Asia tadi pagi sempat positif, namun penutupan atau update sore hari ini justru cenderung negatif. IHSG-nya masih berada di teritori positif. Ya, jadi kalau dari IHSG sendiri ada tren di mana kita hari ini tertopang oleh net buy asing juga. Cuma kalau secara teknikal sebenarnya kita belum dalam kondisi uptrend ya. Dan katanya IHSG itu masih terhadang oleh resisten pada 6.200. Oke, resistennya di 6.200. Baik. Kalau melihat sentimen yang membuat IHSG ini menguat adalah tertopang dana yang masuk dari investor asing. Sempat kemarin kan IHSG mencatatkan net sell meskipun tidak terlalu signifikan. Asing yang kembali masuk sekitar 500 miliar rupiah ini kan beberapa waktu yang lalu ketika IHSG menguat juga kisarannya segitu. Sebenarnya apa yang membuat market kita ini masih cenderung menarik di investor asing? Kalau untuk penyebabnya sendiri saya juga kurang tahu pasti, namun saya coba melihat korelasi di mana kalau investor asing melakukan net buy itu IHSG jadi cenderung lebih menguat. Trennya ke depan masih akan cenderung positif nggak net buy dari asing ini? Saya lihat masih positif. Masih positif. Support indeks harga saham gabungan di kisaran posisi berapa? Untuk IHSG ini kita range-nya 6.000 sampai dengan 6.200. Tapi ini support dan resistance support. Sudah sempat menguji di bawah posisi 6.000, Pak William. Itu menutup gap ya. Jadi waktu itu kan IHSG ada dua gap pada 5.823 dan di 5.736. Itu udah ditutup semua. Oh, berarti kemarin itu hanya menutup gap dan range-nya saat ini lebih cenderung akan stay bertahan di posisi 6.000 dan cenderung menguji 6.200 kembali ya? Ya. Bisa dikategorikan tren apa indeks saat ini? Sideways. Sideways. Baik, bukan berarti nggak ada peluang untuk melakukan pembelian gitu ya? Bisa tetap melakukan pembelian. Cuman jadinya upside-nya itu jadi lebih terbatas dan time frame-nya mungkin agak lebih panjang. Karena sideways itu kan market cenderung sepi. Baik. Oke, time frame-nya justru akan cenderung butuh waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan mungkin sebulan kemarin ya? Ya. Pak William, tadi kami mengangkat mengenai listed companies update adalah pergerakan saham dari PT Matahari Department Store seiring sentimen penutupan gerai yang dimana pada tahun 2020 di tengah pandemi kan retail harusnya memang terdampak signifikan. Sudah menutup lebih dari 20 gerai, kemudian tahun ini berencana tutup lagi 6 gerai. Prospek dari LPPF sebenarnya sejauh ini menurut Pak William gimana? Mungkin akan lebih terlihat negatif dikarenakan banyak tutup gerai dan karena masa pandemi ini belum berakhir juga adanya PPKM gitu ya. Jadi memang kelihatannya negatif sekali. Cuman dengan penutupan gerai ini saya kira mesti diteliti lebih lanjut apakah penutupan gerai ini akan membuat mereka mulai masuk ke pasar online, maksudnya marketplace, membuka toko online atau enggak. Karena kalau misalnya menuju ke sana sebenarnya jadi positif karena penutupan gerai itu kan juga memotong cost sebenarnya daripada emiten tersebut. Jadi untuk sementara ini memang nampaknya akan negatif gitu ya, tapi prospek tentu masih ada karena memang kan juga pasar-pasarnya kan masih luas ya untuk LPPF ini. Oke, berarti kita lihat ya strategi selanjutnya seperti apa. Tetapi sejauh ini dengan sentimen yang ada, rencana penutupan gerai, kemudian ada kabar positif juga ya dari Bank Nobu yang melakukan kerjasama bersinergi dengan LPPF ini. Anda sendiri tertarik tidak untuk berinvestasi saat ini di LPPF? Kalau saya pribadi, saya akan mencoba berinvestasi pada saham LPPF ini ya. Melihat posisi harga juga masih bagus. Dengan saat ini, kalau kita ukur secara teknikal itu ada support di 1110, itu recommended sih kalau mau buy di situ. Target terdekat di posisi berapa? Target terdekatnya kita estimasikan sampai 1.400 dan 1.520. 1.400 sampai 1.520. Menarik karena sekarang kan di level-level support yang disampaikan oleh Pak William ya. Sekarang 1155. Sedikit lagi justru peluang untuk buy ya. Ya. Oke, itu dia untuk LPPF Listed Companies Update kami pada sore hari ini. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan karena sudah banyak nih yang mulai mengajukan pertanyaan.
Pertanyaan yang pertama ingin saya ajukan ke Pak William adalah dari Bapak Hardian dari Cirebon. Selamat sore Pak Hardian. Mau tanya soal saham Tekim untuk pergerakan ke depan seperti apa? Karena saya sudah punya di 16.850. Oh, closing hari ini. Oke. Untuk Tekim ini kita lihat kebiasaan dia di mana kalau ditutup dengan candle hijau, yang mana seperti hari ini, besoknya tuh biasanya ada koreksi sehatnya. Jadi kita perkirakan Tekim mungkin akan mengalami hal yang sama besoknya, di mana terjadi koreksi. Namun selama terbatas pada support 15.800 itu masih aman, jadi masih bisa di hold. Untuk estimasi target kita ada pada 18.200 untuk Tekim. 18.200 targetnya ya. 18.200 ini tergolong jangka pendek atau jangka menengah? Menengah. Jangka menengah. Baik, Ya. ada support di 15.800, resisten 18.200, jangka menengah ya? Ya. Kalau melihat dari segi frekuensi, kemudian volume dari Tekim, sebenarnya cukup menarik tidak untuk yang investor retail juga nih? Menarik. Dia volume lumayan tinggi, berarti likuiditasnya masih terjaga, bisa beli dan mudah jual juga dengan kondisi dia seperti ini. Oke, itu dia rekomendasinya ya bagi yang menanyakan mengenai Tekim. Kemudian saya akan beralih ke penanya berikutnya. Ini dari Ibu Febri di Palembang. Selamat sore Ibu Febri. Mau menanyakan perbankan BJTM punya di 850. Kira-kira peluangnya seperti apa Pak William? BJTM ya, 850. Untuk tren dia naik. Memang kan beberapa minggu yang lalu kan sempat koreksi yang cukup dalam, cuman tidak mengubah tren dia, masih potensi menguat. Lalu untuk proyeksi target harga kita pertama untuk resisten terdekat di 840 dengan target lanjutan pada 900. Jadi bisa disarankan untuk hold. Hold saja terlebih dahulu, target terdekat 840, target berikutnya di posisi 900. Ditahan saja dulu ya. Baik, kita beralih ke luar negeri, ke Korea Selatan. Ini dengan Baus. Selamat sore, mau nanya saham Waskita, sudah punya di 2000 untuk jangka menengah rencana dicicil tiap bulan. Mohon bantu analisanya semenarik apa, Pak William? Cicil setiap bulan ya. Oke. Ya, Untuk WSKT. Waskita ini sebenarnya untuk tren dia lebih bagus dibanding saham konstruksi yang lain. Dia ada support pada 1320, selama bertahan di atas ini mau melakukan cicil juga boleh. 1380. 320. 1320 support ya? Ya. Resistennya di posisi berapa? Untuk resisten dia ada posisi pada 1700, lalu pada 2000 juga. Dan kita estimasikan penguatannya akan berlanjut hingga untuk terdekatnya pada 2800. Wow, range-nya cukup lebar ya. Waskita, mohon dikoreksi ya Pak William, ini adalah salah satu emiten yang masuk dalam top atau paling populer sepanjang Januari 2021 di tengah indeks harga saham gabungan yang sedang rally-rallynya gitu ya, selain Antam, kemudian juga BRIS. Waskita ini volumenya 7,8 miliar, frekuensinya 822 ribu kali. Cukup menarik ya kalau ini masih mau dicicil sesuai dengan harapan dari Pak Baus dari Korea Selatan tadi. Ya, masih menarik. Oke. Paling oke lah ya dibandingkan dengan emiten konstruksi yang lain, meskipun hari ini konstruksi sektornya melemah. Melemah memang, cuma kalau dari trennya, Waskita itu paling bagus. Secara teknikal maksud saya. Baik, kalau yang baru ingin melakukan pembelian, Pak Williams disarankannya seperti apa? Saya untuk strategi di saat dengan dia support 1320, maka saya sarankan buy and hold selama dia di atas 1320 ini. Oke, asal jangan break di bawah 1320 ya, buy and hold. Range-nya tadi 2000 sampai dengan 2800 itu adalah resisten yang berusaha untuk nantinya di break dari Waskita, peluangnya masih ke sana. Oke. Berikutnya dari Mataram, ada Pak Wawan, selamat sore. Beliau menanyakan Pak William Elsa, 381, peluangnya seperti apa? Untuk Elsa ini kita melihat ada potensi penguatan terbatas, kira-kira dengan target resisten itu pada 392. Kalau misalnya nggak bisa ditembus, saran saya take profit.
bearish. Kenapa? Karena ini berarti secara teknikal dia akan bentuk pola head and shoulders yang mana merupakan pola yang menuju pada bearish trend. Jadi alias jadi bisa menurun kembali lebih rendah jika tidak mampu melewati 392. Apakah sebaiknya buy if break 392 saja? Boleh juga sih, akan lebih baik jika breakout ya. Jadi lebih konfirmasi dia melanjutkan penguatan. Kalau misalnya hal itu terjadi, potensi penguatan berikutnya untuk Elsa itu ada pada target 416. 419. Baik. 16. 416 targetnya kalau mampu break di 392. Betul. Sekarang ini kan di 374 dan Pak Wawan punya di 381. Artinya ada kerugian di sana. Sebaiknya apa yang dilakukan? Ya di hold dulu nggak apa-apa. Di hold dulu. Cut loss kalau seandainya turun di posisi berapa kira-kira? Oke, untuk exit strateginya. Stop loss-nya itu ada support 350. 350. Itu yang saya sarankan untuk stop loss kalau ditembus. Oke. Itu dia untuk Elsa. Selanjutnya kita ke Lombok. Dari Pak Budi, selamat sore Pak Budi, menanyakan AGII, prospek ke depan semenarik apa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pak William. Oke. Pemirsa, pertanyaan dari Anda akan kami ulas usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing.